Ya pemirsa, saat ini Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan polusi udara terburuk di dunia berdasarkan data IQR. PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi mengajak masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik secara bertahap. PJ Gubernur DKI Jakarta menolak bila Pemprov terus disalahkan soal polusi udara di ibu kota. Heru menegaskan seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di Jakarta harus mulai bergerak untuk mengurangi polusi udara. Salah satunya dengan beralih ke kendaraan umum dan kendaraan listrik. Ini tanggung jawab Pak Kepala Dinas Perhubungan. Ya, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pemerintah dan pemerintah daerah mengadakan kendaraan yang berbasis baterai. Dan hari ini secara bertahap pemerintah daerah DKI Jakarta melakukan itu. Termasuk juga sekaligus membantu mengurangi emisi gas buang yang kemarin disampaikan secara bertahap seperti ini. Harapannya warga semuanya kita pelan-pelan beralih. Kalau yang ingin beli roda 2 ya beralih ke kendaraan listrik. Saya rasa harganya juga tidak. Ya, udara Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Beragam penyakit pernapasan menghantui warganya. Malam ini pemirsa, kami bersama dengan Mas Fajar Syabana yang anaknya di sini divonis mengidap radang paru-paru karena udara kotor di ibu kota. Selamat malam Mas Fajar. Selamat malam Mbak. Mas Fajar, mungkin bisa dijelaskan atau mungkin diceritakan tentunya bagaimana awalnya Anda mengetahui kalau anak Anda menderita radang paru-paru, ini salah satunya dikarenakan polusi udara. Ya, jadi sebenarnya kan sekeluarga ini kami ini di rumah tuh ada berempat ini. Semuanya itu kena batuk lah gitu. Cuman yang paling konsisten dan agak lama itu anak saya. Jadi anak saya itu ada demamnya gitu. Dia batuk, ada demamnya mencapai 40. Terus akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dia ternyata terkena ISPA, infeksi saluran pernafasan. Terus dia diberi obat antibiotik, udah pulang. Nggak lama sembuh, 3 hari kemudian batuk lagi, demam lagi paru-parunya. Jadi dia akhirnya kemarin baru keluar sebenarnya sih, baru kemarin keluar dari rumah sakit. Kita dirawat 4 hari, dikasih obat batuk, dikasih antibiotik dan ini nebulizer. Lalu dokter pun menyarankan untuk di rumah itu menggunakan air purifier. Oke. Sama biar air humidifier ya kalau nggak salah. Jadi menggunakan alat itu. Jadi saya sekarang ya hampir 24 jam terpaksa menggunakan alat itu untuk biar bersih, dan dokter juga menyarankan agar anak-anak itu untuk kalau main menggunakan masker gitu. Mas dan Fajar, sesekali ya harus gimana Mbak? Mas Fajar, sebelumnya boleh dikasih tahu kepada kami berapa usia anak Mas Fajar yang memang terkena radang paru-paru ini? 4 tahun. 4 tahun. Artinya sebenarnya ini ya, anak 4 tahun yang padahal bermain keluar rumah keluar rumah hanya saat bermain saja, dengan cepat terpapar polusi udara sampai terkena radang paru-paru. Seperti itu Mas Fajar? Betul. Oke. Jadi pagi di sini di rumah jujur aja nggak ada yang merokok. Di lingkungan saya juga nggak ada yang merokok lah istilahnya. Cuman saya memang rumah saya itu di pinggir jalan. Nah kadang-kadang ada yang suka itu bakar sampah juga. Nah itu menurut saya sih dari bakar sampah dan ya polusi udara dari kendaraan juga sih, kelihatannya sih seperti itu sih Mbak. Oke, baik. Jadi akhirnya setelah kemarin masuk rumah sakit dan sudah sehat, kemudian pengobatan di rumah yang dilakukan, tadi Anda katakan putra Anda harus di nebulizer, artinya diuap seperti itu, dan Anda harus menggunakan tadi alat pembersih udara. Seperti itu Mas Fajar. Ini adalah salah satu cara untuk mengantisipasi atau seperti apa Mas Fajar? Betul. Jadi antisipasinya itu betul nebulizer untuk saat ini ya. Jadi masih kontrol juga ke rumah sakit, terus masih
minum obat juga sampai saat ini, obat batuk dan lain-lainnya, dan antibiotik tentunya. Nah, dokter juga menyarankan anak untuk sering-sering minum air putih dan air hangat, sama ini Mbak, buah dan sayur. Ditambah ya sedikit olahraga. Kalau olahraga sih dia sih orangnya kan aktif juga, jadi ya udahlah di rumah itu gerak aja dia gitu. Tapi intinya sementara ya kalau keluar harus pakai masker dulu gitu. Kalau ke sekolah sih kemarin juga kan kita juga dia kan batuk, saya nggak berani masukin dia sekolah kan, maksudnya takut takut kena ke yang lain gitu. Tapi kalau sekarang sih alhamdulillah udah sangat berkurang sih batuknya Mbak. Seperti itu Baik. sih Mbak. Baik, Mas Fajar, tentunya kita harapkan ini menjadi pelajaran buat kita semua terkait bagaimana kita mengantisipasi bila memang udara saat ini tidak dalam baik-baik saja. Artinya seperti itu ya. Kita Ya, tadi itu nyata Mbak, itu nyata. baik, terima kasih Mas Fajar telah bergabung bersama Ya. kami. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Fajar Syabana.